حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fausalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita bahas tentang diskusi yang ramai di media sosial. Dan ini kelas nasional diskusinya itu. Terkait dengan kegiatan Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, mengenai pengadaan hewan kurban yang konon itu melalui APBN. Pertanyaannya adalah, bolehkah mengadakan hewan kurban atau membeli hewan kurban dengan mengambil dana dari APBN? Yang jelas di masyarakat pro kontra. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang secara kelembagaan yang terang-terangan mengatakan boleh adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan yang mengatakan tidak boleh itu umumnya perorangan. Ada sejumlah ahli atau sejumlah ustadz, atau mungkin kita angkat dikit ulama ya, yang menyatakan itu tidak boleh. Kita akan coba menguraikan mengapa itu kok ada yang mengatakan tidak boleh dan mengapa ada yang mengatakan boleh. Padahal para jamaah, kalau kita lacak kegiatan seperti ini sudah lebih setengah abad. Sejak zaman Pak Harto dulu sudah ada kegiatan pengadaan hewan kurban melalui kas negara. Kas negara. Sekarang diistilahkan APBN. Sejak zaman Pak Harto. Pak Harto dilanjutkan Gus Dur, dilanjutkan Bu Mega, dilanjutkan Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo. Kenapa baru kemarin ini heboh? Dulu-dulu kenapa tidak heboh? Nah, ini menarik. Dan kita tahunya setelah Lebaran Idul Adha, tahunya itu. Sehingga tulisan ini atau kajian ini tidak apa-apa kita letakkan setelah ini. Apakah tahun depan akan terjadi lagi? Nah, kita lihat sikap presiden kita nanti. Para jamaah, kita kembali kepada syariat, ya, bahwa sebenarnya ibadah kurban itu adalah ibadah yang memang benar-benar disyariatkan oleh Islam. Melalui ayat yang sangat terkenal di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan kemudian berkorbanlah.
dalam pemahaman yang sederhana, ya, kebanyakan ulama kita, kemudian ustadz-ustadz kita menjelaskan, ya, sholatlah dan kurbanlah, kemudian lebih dekat lagi, sholatlah Idul Adha, setelah itu sembelihlah kurban. Itu pemahaman yang sederhana. Juga ada ayat terkait dengan kurban itu adalah firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ketika kurban itu dilaksanakan, maka daging dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai itu apanya? Takwanya, niatnya. Niat ubudiyahnya itu yang sampai kepada Allah. Kemudian ada hadis yang sangat populer, man amila adamiyun min amali yauman min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilaksanakan anak Adam atau manusia pada hari Nahr, Idul Adha, yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Artinya pada suasana Idul Adha itu amalan yang sangat-sangat membuat syiar Islam semakin tampak, ya. Selain sholat itu adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, para jamaah, kita kembali kepada ulama-ulama ahli fikih. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab turos, kitab-kitab lama, sumber-sumber lama, maka umumnya ulama mengatakan bahwa syariat berkorban itu dihukumi sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu artinya sangat-sangat ditekankan. Sehingga kalau orang tidak melakukannya, dalam bahasa Jawa ini, gak pantes. Wong sugih kok gak korban, gak pantes. Walaupun gak sampai dosa, tapi gak pantes. Itu kira-kira bahasa lainnya itu. Atau yang agak tidak enak itu, gak duwe isin. Wong sugih kok gak korban, gak duwe isin. Ya, gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada fikih adalah itu sunnah mu'akkadah, sangat ditekankan. Ojo sampai gak, kira-kira begitu. Bagi yang mampu. Itu umumnya ulama. Dari 4 mazhab itu 3 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua begitu umumnya pandangannya. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Wah, ini kereng. Batal itu kereng. Apa artinya? Wajib. Jadi wong sugih kok korban dosa gitu. Karena wajib. Wajib itu mengibatkan dosa. Itu mazhab Hanafi. Nah, kalau boleh kita menyimpulkan, oh berarti berkorban itu benar-benar sangat ditekankan. Itu kesimpulannya lah ya. Kemudian ini mulai. Ketika kita membahas tentang hewan korban, maka para ulama sepakat bahwa hewan korban harus berasal dari harta yang halal dan sah. Karena itu seseorang tidak boleh berkorban dengan barang curian, hasil perampasan, perampokan, atau harta yang bukan haknya. Korupsi, kemudian dibelikan sapi, tidak sah. Tidak sah. Tapi kan panitia tidak tahu korupsi apa enggak. Istri mau aja enggak dulu. Lah iya kan tidak tahu. Tidak usah macam-macam. Ini kok apa enggak? Tidak usah, itu tidak boleh kita tanya gitu. Enggak sopan. Itu yang bersangkutan aja nanti bertanggung jawab. Nah sekarang apabila presiden atau pejabat negara, presiden, gubernur, bupati, kan juga banyak ikut juga begini nih. Ingin berkorban atas nama pribadi, maka hewan korban tersebut harus dibeli dari harta pribadinya.
bukan dari APBN atau tidak boleh dari APBN. Kalau atas nama pribadi ini korbanku, kata presiden, kata gubernur, ini korbanku. Nanti duitnya, wis itu benar-benar enggak asal dari dia uangnya itu. Kalau ngambilkan, wis tak ambilnya duit negara, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau atas nama pribadi. Sebab dan negara adalah harta publik yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Saya kira ini gampang ya, maklum lah ya. Jadi kadang-kadang orang kaya itu gitu. Orang kaya yang punya jabatan, eman ngetokno duit dhewe. Akhirnya duit umat yang dipakai. Nah kalau begitu enggak bisa. Nah sekarang persoalannya adalah Banpres, bantuan presiden sapi korban itu berbeda. Program ini bukan korban pribadi presiden, melainkan bantuan pemerintah yang menggunakan instrumen korban sebagai sarana pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat. Presiden, gubernur, bupati itu kan memang ada dana khusus ya, apa namanya itu? Orang menyebutnya dana taktis. Pernah dengar itu ya? Jadi masing-masing pejabat itu dari presiden, gubernur, bupati punya itu. Dan di antara kegunaannya adalah untuk digunakan menyumbang, membantu masyarakatnya yang memerlukan. Nah, sekarang bagaimana dalam suasana korban? Ya, salah satu syiar adalah penyembelihan hewan korban. Bolehkah kan gitu ya? Presiden, gubernur, bupati, ya atas nama pemimpin, ya rakyat tadi itu mengambilkan dana negara bukan atas nama pribadi, tapi memang untuk kepentingan umat. Biar suasana Islam semakin syiarnya kelihatan. Oh ini adalah suasana korban. Yang intinya adalah untuk membantu ya nambahi gizi bagi masyarakat terutama yang miskin. Apakah boleh seperti itu? Nah. Para jamaah, dalam fikih politik, fikih siasah, harta negara disebut dengan baitul mal. Di zaman Nabi, zaman sahabat, beberapa khilafah setelah itu menyebutnya baitul mal. Pada dasarnya diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Ya. Karena itu para ulama menetapkan kaidah begini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini kata fikih. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Nah, tadi kan ada semacam dana taktis tadi itu ya. Jadi dana ini memang sengaja sudah disepakati oleh anggota dewan juga bahwa presiden atau gubernur, bupati diberikan alokasi dana sekian untuk membantu masyarakat, kan gitu. Nah, dalam kaidah ini, baik presiden, gubernur, ataupun bupati, dia boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan rakyat. Walaupun dia diberi kebebasan, tetapi kuncinya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh sesuka hatinya, kemudian wis tak wena keluarga gue. Nah, misalnya. Tidak boleh. Harus menguntungkan rakyat. Betulkah rakyat saat itu sedang membutuhkan itu misalnya? Nah, ini penting kaidah ini. Kemudian juga apabila bantuan hewan kurban bertujuan memperkuat syiar Islam, membantu masyarakat memperoleh daging kurban, meningkatkan solidaritas sosial, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka tujuan tersebut termasuk kemaslahatan yang diakui syariat. Jadi baik-baik saja. Presiden, gubernur, bupati mengalokasikan dana tadi untuk menambah peningkatan gizi masyarakat melalui instrumen kurban tadi itu dalam suasana kurban. Jadi ini tidak bahas semata-mata fikih kurban. Tapi pengadaan hewan untuk disembelih dalam suasana
korban. Ini kan mirip-mirip dengan di sekolahan itu rata-rata kan gitu. Ayo nak, urunan 200, 300 kan gitu ya. Mungkin berapa begitu. Akhirnya satu kelas terkumpul satu sapi. Satu kelas isinya wong 50. Nah, kan gitu. Jadi di sini tidak lagi membahas apakah korban anak nanti bisa diterima atau tidak. Tidak bakal di situ. Ya, nanti tetap ada khilafiyah juga itu. Ya, tapi secara umum boleh kita dukung sebagai pengenalan kepada anak-anak bahwa dalam suasana Idul Adha itu ada syarat namanya korban. Nah, gitu. Ada juga kaidah yang penting untuk kita ikuti, pahami, al-maslahatul ammah muqaddamatun al-maslahatul khassah. Kemaslahatan umum, kepentingan umum itu harus didulukan daripada kepentingan khusus. Jadi ketika masyarakat pada umumnya benar-benar membutuhkan sesuatu, misalnya terkait masalah makanan, minuman, dan sebagainya, maka ini harus didulukan. Jangan membeli mobil dulu. Kadang-kadang kan, wah ini kudu beli mobil berapa, atau sudah motor berapa ribu unit gitu. Misalnya. Jadi kaidah ini penting karena dengan begitu nanti rasa keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Atas dasar itu selama suatu kebijakan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara sah, kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i. Jadi maksudnya begini, ketika hewan-hewan kurban tadi diadakan dan sumbernya dari kas negara, maka pengadaan tadi itu selama aturan main dibenarkan oleh DPR itu ada atau aturan, boleh yang namanya presiden, namanya gubernur bupati itu menyisihkan anggaran untuk kepentingan masyarakat misalnya gitu. Nah, jadi secara itu kan boleh sudah menyisihkan. Kemudian setelah dilacak lebih lanjut bahwa hasil pengadaan tadi itu kemudian disembelih lalu didistribusikan kepada masyarakat umum, terutama yang fakir miskin. Maka itu sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Jadi lebih ke atas nama instrumen korban saja. Jadi bukan masalah lalu siapa sih korban itu kan itu ya, kan repot itu. Yang ditanya adalah bolehkah sang pemimpin tadi itu menyisihkan dana taktis untuk masyarakat tadi itu dirupakan hewan-hewan korban untuk disembelih pada suasana itu. Nah, secara umum bisa dibenarkan. Nah sekarang mari kita lihat apakah ada dulu ulama-ulama yang membolehkan seperti itu. Nah, ini pentingnya belajar sejarah fikih juga. Dalam literatur fikih klasik, fikih zaman dulu, sekian abad yang lalu, ditemukan keterangan yang sangat relevan mengenai kewenangan pimpinan menggunakan dana Baitul Mal untuk korban. Ternyata ada. Yang menarik berita ini ya. Nah. Ibnu Hajar Al-Haythami hidup pada abad 16, sekarang abad 21, berarti berapa tahun ya? Sekitar 500 tahun yang lalu ya. Dan Syihabuddin Ar-Ramli juga hidup di abad 16 Masehi. Beliau menjelaskan begini. Nah, ini yang menarik. Wa anna dan bahwasanya lil imam bagi pemimpin, ini bisa presiden, bisa gubernur, bupati, dan seterusnya pemimpin ya. Adzabha menyembelih korban. Anil muslimin atas nama kaum muslimin, kepentingan umum. Diambil dari mana? Min baitil mal, diambil dari baitul mal, kas negara. Nah, tapi ada kalimat belakangan ini penting. Ini tasa'ah apabila kas negara itu longgar. Ono pancene. Nah, saya bacakan, seorang imam pemimpin boleh menyembelih korban atas nama kaum muslimin diambil dari Baitul Mal apabila dana Baitul Mal longgar atau mencukupi.
Tapi apa nek dana negara itu? Sulit untuk dikelola. Bahkan banyak diambil dari utang misalnya. Gimana kalau seperti itu? Nah, ya berarti nggak sesuai dengan ucapan ulama ini. Ini tak sah apabila longgar. Kita lanjutkan ya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa para ulama telah mengenal konsep penggunaan dana publik untuk penyelenggaraan kurban yang manfaatnya ditujukan bagi umat Islam secara umum. Meskipun konteksnya berbeda dengan sistem APBN modern, substansi hukumnya menunjukkan bahwa penggunaan dana negara untuk program kurban bukanlah sesuatu yang asing dalam khazanah fikih Islam. Artinya 500 tahun lalu sudah ada gagasan seperti itu. Khalifah, presiden boleh mengambil dana kas negara atas nama umat kemudian untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga dananya diambil dari kas negara. Itu dibolehkan. Kata siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syihabuddin Ar-Ramli. Ini dua ulama yang sangat dihormati di kalangan mazhab Syafi'i. Ya. Bagaimana praktek Baitul Mal dalam sejarah Islam? Dalam sejarah pemerintahan Islam, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai kas negara, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan sosial masyarakat. Oh ya, jadi Baitul Mal tidak hanya untuk nyimpan kas negara, tapi juga pentasarrufan, pendistribusian juga dilakukan melalui itu. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, dana Baitul Mal digunakan untuk membantu fakir miskin, memberikan tunjangan kepada anak-anak, membantu orang lanjut usia, serta melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Bahkan di satu keterangan juga non-muslim yang membutuhkan bantuan juga dapat bagian. Ya. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keuangan negara dikelola untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Jadi selama kas negara tadi itu diambil untuk kepentingan masyarakat, tidak ada masalah. Secara fikih politik dibenarkan. Adapun kok namanya korban, itu momentumnya saja. Jadi sebenarnya ingin bantu kepada masyarakat merasakan daging-daging, nah, kebetulan suasana korban, maka dinamakan saja. Atau pinjam nama, sehingga namanya istilahnya korban bantuan presiden. Bukan korban presiden. Tapi sebagian masyarakat menganggap itu korban presiden. Itu masalahnya. Sehingga jadi rame itu. Teman tahu korban presiden kan gitu. Ternyata tadi dilacak diambil dari APBN, ya bukan. Tapi boleh dikatakan korban bantuan presiden. Sumbernya melalui APBN. Dan itu disepakati oleh para anggota dewan. Cara seperti itu. Lah mungkin pada kesempatan lain diambil dan itu untuk kepentingan mungkin apa gitu. Jamaah haji yang sedang ada masalah misalnya. Harus diurus misalnya. Dan lain sebagainya. Prinsip ini kemudian dirumuskan secara sistematis oleh para ulama fikih politik, fikih siasah. Di antaranya adalah Imam Al-Mawardi. Lebih tua ini. Hidupnya abad 11. Tadi kan 16. Berarti 500 tahun sebelumnya lagi. Zaman kita berarti 1000 tahun. Ya. Sebentar. Ya ini abad 11 ya. Sekarang kan abad 21 ya. Berarti kan 10 abad yang lalu. Betul ya? Matematikanya ini. Jadi sekitar 1000 tahun lalu ya, atau 10 abad lalu ada ulama yang bernama Imam Al-Mawardi. Para jamaah, ulama ini dikenal khalayak dunia sebagai ulama ahli politik.
Jadi kalau ada orang muslim ingin jadi politikus handal, wajib membaca karya ini. Imam Al-Mawardi. Ada spesial kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan masalah kekuasaan. Itu ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Apa kata dia tentang ini? Wa kullu haqqin, setiap kebutuhan, wajaba syarfuhu, ya wajib dipenuhi, fi masalihil muslimin, demi kepentingan kaum muslimin. Fawa hakun ala baitul mal, maka yang begitu itu menjadi tanggungan baitul mal. Jadi ketika ada survei terhadap bagian-bagian masyarakat tertentu, oh ternyata masyarakat sana butuh ini, butuh itu. Tahu kan pemerintah. Nah pemerintah kan punya kas ini, punya baitul mal. Maka pemerintah wajib mengalokasikan sebagian dari baitul mal untuk membantu mereka. Ini Imam Al-Mawardi. Pernyataan ini menegaskan bahwa baitul mal bukan sekedar tempat menyimpan harta. Jadi baitul mal tidak sekedar untuk menyimpan harta, melainkan instrumen pembiayaan berbagai kebutuhan publik yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Jadi luas sekali ya fungsi dari baitul mal. Dengan demikian penggunaan dana negara untuk program sosial keagamaan pada dasarnya memiliki landasan yang kuat dalam tradisi pemerintah Islam sejak dulu. Sejak dulu begitu. Kita pernah dengar ya kisah Umar bin Khattab belusukan malam-malam, dini hari, lalu terdengar dialog antara ibu dan anaknya. Anaknya itu sebelumnya itu nangis terus. Ya, kemudian ibunya kasihan, maka untuk menghibur agar nangisnya itu segera berhenti, maka sang ibu ini memasak sesuatu. Dimasukkan dalam kuali, ternyata yang dimasukkan adalah batu. Saking gak onoe panganan, saking tidak tersedianya makanan. Hanya untuk membantu, untuk menghibur anaknya, biar ada harapan gitu. Sambil pelan-pelan ditidurkan kalau bisa. Nah dalam dialog itu, Umar terdengar. Iki ya pemerintahan Umar ini saya enggak genah ini. Sampai orang seperti ini enggak diperhatikan. Kurang lebih begitulah kalimatnya itu. Menganggap Umar bin Khattab tidak memperhatikan si fakir miskin. Begitu mendengar seperti itu, langsung Umar bin Khattab pulang, lalu datang ke Baitul Mal. Itu ceritanya. Dari Baitul Mal itu diambillah makanan, ya mungkin bahasa kita itu sekarung gandum. Nah, semacam itu ya. Dan ketika Umar memikul itu, ajudannya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tolong jangan jenengan, saya saja mikulkan." Sebagai ajudan kan wajar ya. Tapi apa kata Umar? Jangan. Ini adalah tugasku, kewajibanku. Aku merasa berdosa kalau tidak melakukan ini. Maka Umar sendiri kabarnya yang kemudian membawa sekarung atau beberapa itu tadi untuk sang ibu dan anak tadi yang nggak bisa makan. Ini bagian dari distribusi dari Baitul Mal untuk kelompok miskin yang saat itu sedang diketahui. Jadi kadang-kadang memang penting ya belusukan itu ya. Tapi zaman sekarang bagaimana cara belusukan? Ya sekarang ya dengar pendapat lah ya. Iya. Baik kita lanjutkan. Lalu bagaimana korban presiden atau bantuan negara? Salah satu sumber kesalahpahaman adalah penyamaan antara korban pribadi presiden dan bantuan negara melalui APBN. Dan memang kebanyakan masyarakat, termasuk saya dulu ketika zaman Pak Harto, sugih ya Pak Harto itu. Saya dengar setiap tahun mesti korban itu besar-besar.
yang kadang-kadang sampai 1 ton itu kan ya. Bahkan lebih dari 1 ton bobot sapi itu. Nah sekarang harganya paling enggak 100 juta itu. Bisa jadi lebih. Nah, itu ada di beberapa tempat. Yang sering kita lihat kan di Istiqlal dalam zaman itu. Di Istiqlal. Nah, kabarnya belakang ini provinsi juga ada. Nah ternyata di belakang hari kita menemukan informasi bahwa memang dianggarkan oleh pemerintah bahwa sebagian dari dana publik tadi itu akan diperuntukkan untuk pengadaan hewan kurban. Hanya bedanya begini. Tapi ini berita yang perlu dilacak lebih lanjut ya. Saya tidak mengatakan karena saya tidak tahu hitam putihnya. Di zaman-zaman dulu, siapa itu, baik itu SBY dan seterusnya, itu pemerintah menganggarkan sekitar 5 miliar. Kemarin berapa? 100 miliar. Jumlahnya 1098 ekor sapi. Jadi hampir 1100 ekor sapi. Bisa dibayangkan. Jadi kalau kemudian rame itu kira-kira ya kaget uang-uang itu. Cek pakai. Dengan kata cek soge kan gitu ya. Bayangkan 1098 ekor dengan anggaran dana APBN tadi sekitar 100 miliar. Padahal sebelumnya sekitar ya di bawah 10 miliar lah. Ini berarti kan loman banget pemerintah ini kan gitu. Itu bahasa lainnya gitu ya. Nah, sebaliknya apabila sapi tersebut dibeli melalui APBN dalam program bantuan pemerintah, maka statusnya bukan kurban pribadi presiden, melainkan program pelayanan publik yang menggunakan instrumen kurban untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu, penilaiannya tidak cukup menggunakan fikih kurban individu, tetapi juga harus mempertimbangkan fikih politik, fikih siasah, dan pengelolaan harta publik dalam Islam. Nah, dalam fikih siasah tadi itu, Imam Mawardi mengatakan, jika masyarakat butuhkan, harus diambilkan dari Baitul Mal. Kan gitu. Lalu Al-Haytami dan Ar-Ramli mengatakan bahwa pemerintah dibolehkan mengalokasikan dana publik, yaitu Baitul Mal, untuk kepentingan penyelenggaraan hewan kurban. Tapi atas nama kaum muslimin, bukan atas nama pribadi sang pemimpin. Jadi ketika ada ini korban presiden, maka itu sebaiknya dilengkapi korban bantuan presiden. Beda banget itu. Nek korban presiden, kesannya kan presiden dewe sing korban. Nek korban bantuan presiden, berarti presiden mengalokasikan dana untuk kepentingan korban atas nama kaum muslimin. Kalau seperti itu, maka Ar-Ramli maupun Al-Haytami tadi membenarkan. Berikutnya, dalam teori maqasid asy-syariah, suatu kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana ia mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Di program bantuan sapi kurban memiliki beberapa dimensi kemaslahatan. Apakah ada manfaatnya? Oh jelas manfaatnya banyak. Kurban yang tadi itu banyak manfaatnya. Mari kita lihat. Pertama, menjaga agama. Jadi melalui kurban tadi itu, maka syiar kurban itu semakin rame, marak kan gitu lah. Wah ini kurban-kurban. Itu sisi positifnya. Kemudian yang kedua, menjaga jiwa ya, dengan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan diadakannya penyembelihan sampai 1000 sekian ekor sapi itu, maka banyak kaum muslimin, ya mungkin juga sebagian non muslim, terutama yang miskin, ikut merasakan menikmati daging itu. Menjaga harta atau hifdzul mal, karena masyarakat kurang mampu memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi daging kurban. Bahkan di sisi lain, dengan penyelenggaraan hewan kurban tadi itu, akan banyak pengusaha-pengusaha lokal itu bisa diuntungkan ketika diambil hewan kurbannya tadi itu. Kemudian memperkuat solidaritas sosial
dan kepedulian terhadap sesama. Jadi ini beberapa poin positif dari kegiatan kemarin itu. Ya, kita acungi jempol dalam hal ini. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, fakulu minha wa'timul ba'isa al-fakir. Makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang sengsara fakir. Jadi kalau kita korban itu, ambillah sebagian daging untuk dikonsumsi sendiri. Nah, baru yang lainnya dikasihkan kepada pihak lain. Ini panjang lebar diskusi ulama fikih. Kita boleh ngambil berapa? Kalau korban itu boleh ngambil berapa? Tidak ada ketentuannya itu. Tidak ada ketentuannya. Nek mentolo ya ngambil sing akeh. Tapi kalau sadar bahwa ini ibadah, ya sekedarnya sajalah. Makanya orang Jawa itu caranya kalau korban seekor kambing, maka sampelnya satu diambil, selebihnya dibagikan pada masyarakat. Kan gitu di masyarakat Jawa itu. Nah, sapi mestinya juga begitu. Tapi untuk zaman modern sekarang ini tidak model sampil-sampilan, tapi model kilo-kiloan. Jadi nek katoke kambingnya ku rada kecil, ya saja kakek lah, 2 kilo aja lah ngambil dagingnya. Tapi nek ikut korban sapi yang gede-gede itu, yang sekarang sekitar 25 juta itu, bolehlah ngambil sekitar 4 hingga 5 kilo. Begitu. Karena apa? Secara umum ulama itu membenarkan ya bahwa kalau berkorban itu boleh diambil sepertiganya. Jadi kalau korban sapi dengan bobot sampai dagingnya loh ya, bukan tulang-tulangnya, dagingnya saja itu sekitar 300 kilo misalnya daging itu yang korban boleh ngambil 100 kilo. Nek mentolo ya. Artinya ini ulama membenarkan. Jadi 100 kilo diambil bukan untuk makan sak keluargane, tapi kan tonggo-tonggone barang kan kira-kira begitu ya, kan bagus saja itu. Nah, maka kemudian yang 2/3 kepada pihak luar, masyarakat dan sebagainya. Ini ulama kita setuju. Jadi 1/3 untuk yang bersangkutan, yang berkorban, 1/3 dan 1/3 berikutnya untuk lain-lain. Tapi jangan lupa harus ada yang mengutamakan untuk fuqara masakin. Ini kalimat terakhir ini, dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Jadi kalau kita korban kok akhirnya didum-dum, tonggo-tonggo ini suka-suka kabeh, nggak dapat ini. Maka sebaiknya harus ada alokasi bungkusan daging tadi itu untuk disebar ke masyarakat yang kita tahu mereka memang masyarakat fuqara masakin. Intinya begitu. Nah, tadi di masyarakat kan rame itu. Iki ya apa presiden iki korban mengambil harta negara sebegitu banyaknya 100 miliar. Gimana ini? Kan rame begitu. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa korban harus dilakukan dengan dana pribadi sehingga penggunaan APBN dianggap tidak tepat. Ya itu kalau atas nama pribadi itu kita setuju aja ya. Pendapat ini lahir dari sikap kehati-hatian yang patut dihargai. Namun perlu dibedakan antara korban individu dan program kemaslahatan publik yang menggunakan instrumen korban. Karena itu harus ditempatkan bahwa korban kemarin itu bukan korban pribadi Presiden Prabowo, bukan. Itu korban hanya sebuah nama saja, tapi intinya adalah bantuan sosial kepada masyarakat. Intinya di situ. Ya, itu beda. Nah, karena begitu hukumnya jadi beda. Kalau misalnya kok, wah ini korban saya, maka jelas tidak sah. Semua ulama sepakat. Kok tidak sah? Wong bukan miliknya kok mengaku miliknya. Kan gitu. Dalam praktek pemerintahan modern, negara juga membangun masjid, ya kan? Membangun masjid, mendirikan bantuan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan pelayanan haji, dan mendukung berbagai kegiatan sosial keagamaan. Semua itu dapat diterima selama dilaksanakan untuk kemaslahatan umat.
Kita kan tidak pernah mempermasalahkan presiden membantu untuk masjid, untuk bangunan sosial lah ya, dan sebagainya, itu biasa saja. Nah, ini juga bagian dari itu. Karena itu penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban tidak otomatis menjadi terlarang hukumnya. Yang harus dijaga adalah legalitas anggaran, transparansi pengelolaan, pemerataan distribusi, dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak pada saat itu. Wah, ini penting ini. Jadi ketika pemerintah sudah tahu, oh masyarakat butuh ini, butuh ini. Tapi harus diperhatikan dari sekian kebutuhan itu mana yang lebih perlu diprioritaskan. Satu hal. Yang kedua, tadi ittasa'ah. Jika kas negara longgar. Nah, ini gak longgar ya ojo rek. Nanti habis kurban lalu harus membayar hutang yang sekian banyak. Nah, itu ya. Baik, langsung penutup saja. Karena waktunya sudah jam ini. Pengadaan sapi kurban melalui APBN dalam skema bantuan presiden pada dasarnya dapat dibenarkan menurut syariat Islam apabila dipahami sebagai program kemaslahatan publik, bukan korban pribadi presiden. Paham jelas kan ini ya? Jelas ya? Ya. Landasannya adalah prinsip pengelolaan harta negara untuk kepentingan rakyat, yaitu tadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi ketika pemerintah mengambil kebijakan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nek masyarakat nggak butuh, ya jangan. Nah gitu. Selain itu, literatur fikih klasik, fikih lama, juga mengenal penggunaan baitul mal untuk penyelenggaraan kurban bagi kaum muslimin bila memungkinkan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh ulama bernama Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syahabuddin Ar-Romli. Kata beliau, sang pemimpin dibolehkan menggunakan dana dari baitul mal atau kas negara atas nama kaum muslimin untuk kurban, untuk pengadaan hewan kurban. Ya. Yang penting ittasa'ah apabila kas negara itu longgar. Ya. Kalau enggak ya jangan coba-coba. Karena itu maka harus disesuaikan. Ojo akeh-akeh. Yang penting ono kegiatan kan gitu kira-kira begitu. Nah kemarin itu karena sampai mencapai 100 miliar itu jadi tanda tanya masyarakat luas itu. Ya. Kebolehan dari sisi fikih tidak berarti bahwa kebijakan tersebut tertutup dari ruang diskusi dan evaluasi publik. Masyarakat tetap berhak untuk mempertanyakan ini, apakah pengalokasian dana 100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi korban telah sejalan dengan kondisi keuangan negara serta berbagai kebutuhan rakyat yang juga memerlukan perhatian. Itu harus dipertimbangkan. Jadi dengan begitu kebijakan pemerintah ini penting. Bagian akhir dari lembar ini, pertanyaan semacam ini tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya kurban menurut syariat, melainkan menyangkut pertimbangan kebijakan, skala prioritas, dan pengelolaan anggaran negara. Karena itu persoalan ini perlu secara arif didudukkan secara proporsional. Dari sisi fikih terdapat landasan yang mendukung bolehnya tadi presiden mengalirkan dana untuk itu, ya. Sedangkan dari sisi kebijakan publik tetap terbuka ruang untuk menilai efektivitas, prioritas, dan tingkat kemaslahatan bagi masyarakat. Apakah ini benar-benar maslahat atau tidak? Apakah ini benar-benar terkait dengan kebutuhan masyarakat apa tidak? Apakah ini memang sudah memungkinkan ketika pemerintah mengalokasikan dana dalam jumlah besar seperti itu? Apa enggak menemukan kecemburuan dari umat lain? Nah, kawe dengko oleh apa? Misalnya kan itu. Nah, ini penting untuk menjadi pertimbangan. Jadi materi yang kita sampaikan di sini pertama secara fikih pemerintah boleh mengalokasikan dana tadi untuk kurban. Tapi bukan atas nama pribadi presiden, tapi atas nama rakyat Indonesia. Nah, dan yang penting juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
Saya kira itu para jamaah, mudah-mudahan ini bermanfaat pada kesempatan malam ini, dan kita mohon kepada Allah semoga kita semua senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pemimpin kita, presiden kita juga selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.